Shalom, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh perjanjian lama, yaitu Yosua, dengan topik kepercayaan yang berintegritas. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang Yosua, kisah Yosua, serta kesimpulan dan refleksi. Mari kita mulai dengan latar belakang Yosua. Jadi, apakah latar belakang Yosua? Yang pertama adalah Yosua merupakan nama yang diberikan oleh Musa. Nama asli Yosua adalah Hosea bin Nun, dan Yosua berasal dari suku Efraim. Berikut merupakan ayatnya, yaitu dari Bilangan 13 ayat 8. Kemudian, sejak muda, ia telah menjadi abdi Musa. Seperti tertulis pada Keluaran 24 ayat 13 dan Keluaran 33 ayat 11. Berikutnya, Yosua banyak memimpin perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Salah satunya adalah ketika melawan orang Amalek di Rafidim. Seperti tertulis pada Keluaran 17 ayat 8-15. Nah, terakhir berdasarkan Bilangan 27 ayat 12-23, Tuhan melalui Musa memilih Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel karena ia takut akan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Bagian kedua adalah kisah inspiratif Yosua. Salah satu tindakan inspiratif Yosua yang dapat dijadikan teladan adalah pada Bilangan 13, yaitu ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengirim satu pengintai dari masing-masing suku Israel ke Kanaan. Musa memilih Yosua beserta 11 pengintai lainnya untuk mengamati keadaan di Kanaan. Setelah 40 hari, ke-12 pengintai mengabarkan ke bangsa Israel bahwa Kanaan memiliki susu dan madu yang berlimpah. Tapi Kanaan sudah diduduki oleh bangsa yang kuat dan kotanya berkubu. Oleh karena itu, bangsa Israel bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir. Tetapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya." Kisah selengkapnya dapat dibaca pada Bilangan 14 ayat 6-9. Pada ayat ini, Yosua dan Kaleb berkata pada bangsa Israel bahwa mereka pasti dapat mengalahkan orang-orang raksasa tersebut karena Allah beserta mereka. Namun, bangsa Israel mengancam melontari batu kepada mereka karena perkataan tersebut. Pada saat itu, kemuliaan Tuhan tampak. Dan karena bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan menghukum mereka dengan berjanji bahwa semua orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Sehingga bangsa Israel harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Berikutnya kita akan membahas bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan refleksi. Jadi dari kisah-kisah tersebut, kami memilih Yosua karena ia penuh percaya pada Tuhan dan janjinya, walaupun situasi pada saat itu sangatlah buruk. Dan kepercayaan Yosua berintegritas, tidak hanya di perkataan, melainkan juga di tindakan. Yang kedua, Yosua tidak takut tampil beda dengan menasihati Israel agar tetap percaya pada janji Tuhan, padahal bangsa Israel lainnya mau memberontak dan mengancamnya. Yang terakhir, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan dan mencapai tanah perjanjian itulah Yosua. Sekarang muncullah pertanyaan, mengapa perikop atau kisah ini penting atau berharga? Perikop ini menunjukkan bahwa Tuhan memang menepati janji-janjinya atas rumah yang baru bagi umatnya, meskipun mereka sudah kehilangan kepercayaan padanya. Perikop ini juga mendemonstrasikan kualitas Yosua dan Musa sebagai pemimpin umat. Mereka sudah mengetahui bahwa umat Israel ketakutan menghadapi bangsa Amalek, namun mereka tetap percaya dalam Tuhan. Lalu untuk wisdom yang didapat, di sini kita tahu bahwa sebenarnya hikmat dari Allah itu akan ada bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Allah itu tidak pernah menelantarkan umatnya dalam penderitaan, melainkan memberikan umatnya pengharapan dan menggenapinya. Dan untuk aplikasi di zaman sekarang, kita sebagai orang percaya tidak boleh ragu akan kekuatan Tuhan. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus bisa menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama kita dalam menghadapi segala tantangan yang ada di dalam hidup kita. Jadi, sekian video presentasi Yosua dari kami. Terima kasih.